warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Agustin Ismail Marsha Putri akan menjelaskan mengenai materi tentang metode tanya jawab. Nah, di sini ada 4 yang harus kita garis bawahi tentang metode tanya jawab, yaitu yang pertama adalah pengertian metode tanya jawab, kemudian yang kedua adalah kelebihan metode tanya jawab, yang ketiga adalah kelemahan metode tanya jawab, dan yang terakhir adalah teknik penggunaan metode tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk di pengertian metode tanya jawab, kita harus tahu dulu metode itu apa. Jadi, metode itu adalah sebuah cara yang tepat dan cepat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, digarisbawahi bahwa metode itu adalah sebuah cara. Nah, tetapi yang difokuskan di sini adalah hanya satu, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu adalah cara penyajian pelajaran dalam proses mengajar melalui interaksi dua arah atau two-way traffic, dari guru ke peserta didik atau dari peserta didik ke guru. Jadi berbolak-balik. Nah, untuk apa? Agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau peserta didik. Jadi dalam metode tanya jawab ada misalnya guru yang bertanya kepada siswa, ada siswa yang bertanya kepada guru. Itulah dinamakan metode tanya jawab. Sedangkan menurut beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Rostiah NK, bahwasanya metode tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran, atau guru mengajukan pertanyaan, siswa yang menjawab. Nah, jadi guru yang menggunakan teknik tanya jawab mempunyai tujuan agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat kembali tentang pelajaran yang telah dipelajari tadi. Baik itu fakta yang dipelajari, ataupun didengar, ataupun dibaca, sehingga mereka memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta itu. Dalam tanya jawab, guru bermaksud meneliti kemampuan daya ingat atau daya tangkap siswa untuk dapat memahami bacaan, apa yang mereka paham dan apa yang mereka baca atau mereka dengar. Nah, dalam metode tanya jawab, guru dan peserta didik sama-sama aktif. Jadi, tidak hanya siswa saja yang aktif, tapi gurunya juga. Tidak hanya gurunya saja yang aktif, tapi siswanya juga. Jadi, metode tanya jawab ialah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya. Siswa diberikan kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaannya. Kemudian, adapun kelebihan dari metode tanya jawab itu sendiri, yaitu ada beberapa ya. Di sini yang pertama adalah dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik terhadap pelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan, mengajukan pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum dipahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah memotivasi dan menimbulkan kompetensi belajar peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis. Yang kelima, situasi kelas menjadi lebih hidup atau lebih aktif karena siswa bisa berpikir dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang keenam, melatih siswa agar berani mengemukakan pendapatnya secara argumentatif dan bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah mengetahui perbedaan pendapat antar siswa dan guru yang dapat membawa ke arah diskusi yang positif. Yang ke-8 adalah membangkitkan semangat belajar dan daya saing yang sehat di antara siswa. Dan yang terakhir, dapat mengukur batas kemampuan dan pengawasan siswa terhadap pelajaran yang telah diberikan. Adapun kelemahan dari metode tanya jawab, yaitu yang pertama adalah adanya rasa tidak puas atas pertanyaan yang diberikan.
Karena namanya orang bertanya, pasti mau tanya terus, tidak ada kepuasan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pertanyaan yang tidak terlampau menghendaki jawaban ya atau tidak, ya atau bukan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagi siswa yang tidak aktif atau jarang bertanya, bahkan tidak pernah, maka terkadang menjadi malu kepada teman-temannya. Nah, kemudian yang keempat, bagi siswa yang malas membaca, metode tanya jawab menjadi tidak aktif atau lebih ke pasif. Dan yang kelima, bila terjadi perbedaan pendapat akan banyak menyita waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan perbedaan pendapat antara guru dan siswa dapat menjerumus pada negatif, di mana siswa menyalahkan guru dan hal ini besar risikonya. Kemudian yang keenam, tanya jawab dapat menimbulkan penyimpangan dari pokok permasalahan atau materi pelajaran. Jadi kita ketahui bahwasanya banyak sekali ya di kelas itu pertanyaan di luar materi. Jadi teman-teman lebih lebih luas gitu. Nah, ini juga kelemahannya karena bertanya tidak sesuai dengan materi yang dijabarkan. Nah, kemudian selanjutnya kelemahannya adalah tidak cepat merangkum bahan pelajaran, kemudian tanya jawab akan membosankan jika yang ditanyakan tidak ada variasi. Maksudnya variasi itu kayak monoton aja gitu pertanyaannya. Nah, yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang banyak. Kenapa membutuhkan waktu yang banyak? Karena memang pertanyaan yang satu yang ditanya harus mencari jawaban, kemudian yang mau bertanya harus menyiapkan pertanyaan. Nah, kemudian dalam metode tanya jawab, seorang guru itu harus berlaku menghargai jawaban pertanyaan atau tindakan siswa bagaimanapun mutunya. Kemudian menerima jawaban siswa, kemudian merangsang siswa untuk aktif berpartisipasi, kemudian mengajukan pertanyaan kepada sasaran yang sesuai dengan keperluan, kemudian bertindak atau bersikap seolah-olah belum tahu atau atau secara sengaja membuat kekeliruan. Nah, kemudian yang keenam adalah mengajukan pertanyaan yang tinggi tarafnya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah teknik dalam metode tanya jawab. Jadi dalam metode tanya jawab ini ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah the mic strategy. Jadi the mic strategy ini adalah sebuah mengkombinasikan berbagai tipe dan jenis pertanyaan. Jadi dia di mix gitu, strategi mix, strategi pencampuran. Nah, kemudian the speak strategi. Jadi the speak strategi ini adalah strategi yang menggunakan pertanyaan yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah the play tale strategi. Nah, ya ini mengajukan pertanyaan yang sama jenisnya terhadap sejumlah siswa sebelum beralih kepada jenis pertanyaan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah the inductive strategi. Nah, the inductive strategi ini yakni dengan berbagai pertanyaan siswa didorong untuk menarik generalisasi dari hal-hal khusus ke hal-hal yang umum atau berbagai fakta menuju hukum-hukum. Yang terakhir adalah deductive strategi, yakni generalisasi yang dijadikan sebagai titik tolak. Siswa diharapkan dapat menyatakan pendapatnya, kemudian berargumen tentang berbagai kasus atau data yang ditanyakan. Nah, tetapi dalam metode tanya jawab pun pertanyaan tuh harus yang baik. Jadi ada beberapa ciri-ciri sebuah pertanyaan itu baik. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan hendaknya bersifat mengajak atau merangsang siswa untuk berpikir. Kemudian kata-kata yang digunakan itu harus jelas, tidak ada kata atau istilah yang tidak dipahami siswa. Pertanyaan itu juga harus mengandung satu penafsiran, jangan banyak penafsirannya. Dan kemudian kalimat pertanyaan hendaknya singkat, jangan bertele-tele. Kemudian setiap pertanyaan hendaknya mengandung satu masalah. Kemudian pertanyaan harus sesuai dengan taraf kecerdasan atau pengalaman siswa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kekurangan metode tanya jawab. Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode tanya jawab yaitu yang pertama adalah guru harus benar-benar menguasai bahan pelajaran.
Kalau guru tidak bisa menguasai bahan pelajaran, bagaimana dia bisa menyampaikan pelajaran yang baik, bagaimana siswa aktif untuk bertanya nantinya. Nah, kemudian yang kedua, guru harus sudah mempersiapkan semua pertanyaan. Jadi sebelum masuk kelas pun guru juga harus mempersiapkan pertanyaan kepada siswanya agar siswanya terangsang untuk berpikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus jelas dan singkat. Itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya siswa yang bertanya kepada guru atau kepada temannya yang harus singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, tetapi guru bertanya ke siswanya juga seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, menyusun pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami murid. Guru harus mengarahkan pertanyaan kepada seluruh anak di kelas, kemudian memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawaban pertanyaan. Jadi tidak langsung jawab gitu, tapi memikirkan benar nggak pertanyaannya gitu. Nah, kemudian tanya jawab harus dilakukan dengan suasana yang tenang dan bukan dalam suasana yang tegang, yang penuh dengan persaingan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Kemudian agar sebanyak-banyaknya murid memperoleh giliran menjawab pertanyaan. Selanjutnya, usahakan selalu agar setiap pertanyaan hanya berisi satu masalah saja, satu problem saja. Jadi jangan banyak cabangnya gitu. Nah, pertanyaan harus dibedakan dalam golongan pertanyaan pikiran dan pertanyaan reproduksi atau pertanyaan yang meminta pendapat dan hanya fakta-fakta. Jadi, dengan menggunakan metode tanya jawab ini, guru dapat memberikan motivasi atau stimulus kepada siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam belajar. Jadi metode tanya jawab yang dimaksudkan adalah untuk merangsang, untuk berpikir, dan membimbing peserta didik dalam mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, memberikan pengertian kepada seseorang, dan memancingnya dengan umpan pertanyaan. Nah, kemudian langkah-langkah tanya jawab, yaitu yang pertama menentukan topiknya apa, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, yang ketiga adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu, dan yang keempat adalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam metode tanya jawab ini adalah yang pertama ada faktor pendukung, yaitu fasilitas fisik sebagai perantara penyajian informasi, kemudian adanya sistem pembelajaran dan pemfasilitas yang merupakan komponen terpadu, kemudian adanya pilihan yang memungkinkan terjadinya perubahan fisik, aktivitas siswa lebih mandiri, hubungan guru dan siswa dibantu media, dan yang kedua adalah faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini yaitu yang pertama adalah kurang menguasai bidang ilmu, baik secara tekstual maupun konseptual. Yang kedua, kurang imbalan yang diterima, sehingga kurang memusatkan perhatian pada tugas kependidikannya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dijadikan teladan bagi siswanya, karena perbuatannya sering menyimpang dari nilai-nilai agama. Dan yang terakhir adalah kurang faktor informasi tentang problem-problem atau masalah-masalah pendidikan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa metode tanya jawab adalah cara yang tepat dan cepat untuk penyajian pelajaran dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar melalui interaksi dua arah atau two-way traffic dari guru ke peserta didik, dari peserta didik kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau peserta didik. Adapun tekniknya tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu the mix strategi, the speak strategi, the Plato strategi, kemudian the inductive strategi, deductive strategi. Adapun kelebihannya adalah ya kelas akan menjadi lebih hidup, kemudian baik untuk melatih anak didik untuk berani mengemukakan pendapat, akan membawa kelas ke suasana diskusi, dan kekurangannya adalah dapat menghabiskan banyak waktu kalau perbedaan pendapat, kemudian bisa terjadinya penyimpangan perhatian pembelajaran, dapat menghambat cara berpikir, dan metode tanya jawab digunakan sebagai pelengkap metode ceramah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, karena saya juga manusia biasa. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.